memang pada dasarnya kita ini makhluk surga gitu, dan akan kembali ke surga gitu. Terus kenapa diciptakan neraka? Ya, penjelasannya itu tadi, karena mereka-mereka yang ingin jadi raja gitu. Maka di sanalah tempatnya. Terus masalah materai, kepastian gitu. Masalah materai kita sendiri yang apa ya, yang buat materainya. Orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan sediakan baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kan gitu. Jadi materainya itu bisa Anda bertakwa gitu. Jadi bukan apa, ya memang usaha sendiri gitu. Kalau ingin dijamin surga, maka bertakwalah gitu dulu. Bikin materainya apa? Materainya bertakwa gitu. Bukan tauhid-tauhid yang Bapak bilang tadi. Sementara tauhid itu kan ada dua itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Muhammadur Rasulullah ini saya menyaksikan satu-satunya Allah yang Maha Esa gitu kan, dan Muhammad adalah utusannya. Artinya syariat-syariatnya kita ikuti Muhammad gitu. Itulah tauhid gitu. Bukan hanya sekedar saya ini aja lah, saya percaya adanya Tuhan Allah namanya, terus saya nggak mengikuti syariat Muhammad. Berarti kan aneh juga kan. Nah setelah itu masalah materai, ya umat Islam dijamin masuk surga asalkan ya bikin materainya bertakwa gitu. Bukan ada di surat kalau tidak salah Al-Mu'minun ayat 1 kategori sampai 10 yang mewarisi surga Firdaus. Nah, itu ada di situ lengkap, itu 1 sampai 10 kan, Al-Mu'minun. Ada dijelaskan di situ. Jadi memang usaha kita sendiri gitu. Tapi awas ya kan, iblis juga bisa menyesatkan. Ketika kita telah jatuh ke dalam kesombongan, maksudnya ketika amal-amal kita hitung-hitung gitu kan, menyombongkan diri, wah amal saya udah banyak ini segala macam. Nah itu bahaya juga gitu. Makanya umat Islam ini bukan apa ya, harus bisa elastis. Jadi prinsipnya itu elastis gitu kan. Jadi tidak hanya percaya diri dan sombong apa ya namanya, percaya diri saya pasti surga. Artinya apa? Kehendak surga itu bukan tergantung pada kehendak egoisme Anda gitu, kita gitu. Oh saya pasti, itu kan egoisme Anda yang mengatakan gitu. Bagaimana dengan egoisme Allah? Malaikat aja dibantah oleh Allah kan, jangankan kita kan gitu. Makanya bagaimana cara mengambil egoisme Allah itu supaya beriman dan bertakwa, ikuti petunjuknya gitu. Terus masalah apa lagi tadi ya? Oh masalah bidadari gitu ya. Nah memang di dunia ini kan kita sudah mengembalakan kebinatangan kita kan, dan sudah mengembalakan roh kita, roh dari sombong, dari ria gitu. Terus mengembalakan kebinatangan kita. Maka yang dapat kenikmatan, yang dapat balasan ya apa yang kita jinakkan itu gitu. Seperti ketika kita di surga nanti, kita memang akan diciptakan seperti apa kita sekarang, ya kita diciptakan seperti itu lagi, dan itu sangat mudah bagi Allah. Kita di akhirat itu bukan makhluk roh-roh halus-halus seperti itu, bukan. Kita punya tubuh, punya seperti ini, punya tangan. Paling mungkin tingginya mungkin direnovasi sedikit sama gitu kan, umurnya sama gitu aja, cuman punya tangan, punya kaki gitu. Tadi saya mendengar bahwa surga itu atas usaha sendiri, benar ya bro? Ya. Oke. Jadi surga yang dipahami oleh kawan pro petunjuk langit bisa digapai oleh manusia dengan tentunya dengan cara-cara seperti yang dijelaskan oleh Muhammad di dalam Quran maupun di dalam hadis, ya kan? Kalau di dalam Quran dibenarkan surga itu bisa digapai dengan beragama Islam, ya kan? Tertulis di dalam surah Ali Imran 19 dan 85. Islam di agama di sisi Allah, dan orang yang tidak beragama Islam adalah orang-orang yang merugi. Oke, itu yang mungkin bisa digapai dengan cara beragama dengan syahadat, dan itu memang sinkron dengan hadis-hadis bahwa Muhammad berkata
diharamkan bagi mereka yang bersyahadat, diharamkan bagi mereka mencium bau neraka bagi mereka yang bersyahadat, dan diharamkan juga bagi mereka yang beragama Islam mencium bau neraka. Nah, ingin saya tanya bro, karena memang bro mendasari iman dengan hal-hal demikian kan, agama, syahadat. Nah, yang ingin kutanya di dalam surah Al-Baqarah 62 dikatakan di sana, ya kan, bahwa orang-orang Yahudi, Kristen, Nasrani, Sabi'in diselamatkan oleh Tuhan mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin agak-agak bertentangan saya melihatnya dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan di dalam hanya agama Islam yang diridhoi di sisi Allah. Tetapi di ayat Quran yang lain ada Yahudi, Nasrani, Sabi'in diselamatkan oleh Tuhan mereka. Nah, mungkin belum bisa jelaskan. Saya tidak ingin mendebat kamu, saya hanya ingin bertanya. Ya. Jadi masalah umat-umat Yahudi, Nasrani dan Sabi itu umat-umat terdahulu kan gitu, bukan yang sekarang gitu. Jadi umat-umat yang kan yang telah surat yang terakhir itu kan, telah kusempurnakan, telah kucukupi nikmatku untukmu dan kuredoi Islam sebagai agamamu kan gitu. Itu kan udah tutup buku gitu kan, udah kucukupi nikmatku untukmu. Itu surat berapa ya, udah lupa saya. Jadi surat yang terakhir itu, nah barulah diredoi Islam zaman Nabi Muhammad. Nah sebelumnya disebut ajaran tauhid ya, ajaran Muslim juga. Cuman kalau masalah Yahudi dan Nasrani itu yang dulu. Kami kan memahami kan, kami ini umat Islam ini mengerti gitu bahwa Tuhan bro sama Tuhanku tuh sama gitu. Kita tuh sama penciptaan gitu. Cuman perspektif kita tuh berbeda-beda kan gitu. Walaupun perspektif berbeda, tapi meskipun berbeda, saya mengakui gitu, Tuhan orang yang tidak punya Tuhan pun Tuhan kami juga yang menciptakan mereka gitu. Tuhan bro juga Tuhan kami juga yang menciptakan kan gitu. Semuanya Tuhan capal, Tuhan orang Buddha pun kan. Nah itu. Jadi masalah tabi'in, masalah umat Yahudi dan Nasrani itu adalah umat-umat yang terdahulu sebelum datangnya Rasulullah Muhammad. Maka kan telah ditutup dengan surat, telah kusempurnakan nikmatku untukku dan kuredoi Islam sebagai agamamu kan. Permisi Bro Herdi, sebelum masuk Bro Herdi, aku tanya satu aja pertanyaan. Nggak dijawab nggak apa-apa. Ya, oke. Maaf Pak Pras nih. Soal surga, masuk surga atau tidak tadi, saya butuh jawaban Bapak. Misalnya, mohon maaf amit-amit ya Pak ya. Kita semua dipanggil Tuhan saat ini. Nah, ini kayak bicara mengenai Bapak. Itu Bapak yakin tidak Bapak pasti masuk surga? Mungkin demikian. Ya, kita berharap ya, bukan artinya premisnya itu salah sebenarnya. Kita itu bukan yakin, jadi premisnya itu bukan yakin tapi berharap masuk surga dan yakin Allah lah kepunyaan yang mempunyai surga itu hanya Allah. Jadi perasaannya itu beda gitu, bukan perasaan yakin masuk surga kan gitu, optimis yakin masuk surga, bukan itu, tapi berharap. Baik Pak. Beda apanya? Mungkin habis ini Bang Herdi, silakan Bang Herdi. Saya mungkin sedikit saya sampaikan seperti ini. Saya senang dengan kegigihan iman dari Pak Pras ini ya. Tetapi saya juga melihat ada satu kegalauan dalam hati Bapak dan mungkin juga beberapa teman dengan ketika pertanyaan yang sederhana itu saja menjawabnya dengan ya kami berharap. Nah ini bagi saya kegalauan, tetapi ini bagi saya bro, aku yang jawab satu. Di dalam Yesus itu ada satu janji yang
yang pasti, Pak Pras. Mungkin demikian saja. Silakan Bang Herdi. Nah, jadi kita itu kalau masih mati nanti masih dalam keadaan Islam, pasti masuk surga. Khawatirnya itu kita itu masuk ke agama lain di akhir hayat kita kan gitu. Kan banyak nih orang yang udah tua, bahkan banyak yang murtad ataupun banyak yang mualaf kan gitu. Nah, kita kalau misalkan mati masuk Islam, masih Islam itu pasti masuk surga. Kan itu tergantung pahala Pak Munir. Kalau pasti neraka. Enggak, walaupun Kalau kita bicara berzina mencuri, neraka dong. pasti masuk surga. Iya kalau gini, makanya kalau nggak mau transit, jangan banyak-banyak melakukan perbuatan dosa. Itu salah kita. Jangan, Gitu. Bang jangan Munir. Pak Munir, jangan ke situ. Bang Munir Pak yang Munir, baik jangan- ya, Bang Munir. Jangan ke situ. Dari tadi siang kami sudah diskusi dengan Pak Petunjuk Langit ya. Jadi Apa itu? yang kayak gimana pun tetap masuk neraka. Bang. Gini Pak. Oke, silakan. Jadi gini ya, jadi cara mandangnya begini umat Islam ini. Janji Allah itu pasti gitu. Bukan langsung ke surganya kita pasti gitu, tapi kepada janji Allah itu pasti gitu. Allah menjanjikan siapa yang beriman dan bertakwa akan disediakan surga bagi mereka, dan janji Allah itu pasti gitu. Bukan surganya yang pasti, kitanya masuk surga pasti, bukan itu apanya cara pandangnya. Tapi cara pandangnya janji Allah itu pasti gitu. Nah, terus kembali lagi Ini bro, pertanyaan ke dan kita, satu lagi gitu. bro. Yuk lanjut. Nah, terus lagi pertanyaannya Oke, lagi, Bu. saya lanjut. Oke, boleh saya lanjut yang tadi? Ya, silakan Bang Herdi, monggo. Saya izin off juga. Saya Mohon maaf, screen. izin off. Sebelum off ini. Saya mau screen ya. Iya Bang, gimana? Aku mau nanggapi yang Saya mau screen. aku nanggapi yang tadi yang terakhir Anda bicara itu yang bahwasannya Yesus menjanjikan gitu kan. Tak ada oke. ayatnya Nanti aja Bang. menjanjikan Aku Yesus tetap bahwa- simak aja deh Bang. Aku tetap simak, tapi silakan Bang Oh. Herdi. Ini senior saya. Iya. Silakan, Lanjut. Bang. Oke. Nah, jadi soal tentang Al-Baqarah 62 kan. Nah, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang terdahulu. Coba bro, lihat lagi. Kenapa orang-orang terdahulu, lalu orang-orang sekarang bagaimana? Alasannya apa sampai tidak aturannya tidak seperti dahulu, ya kan? Nah, di satu sisi Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Itu data Quran dan data hadis. Nah, kalau Quran berlaku sampai akhir zaman, lalu ada ayat-ayat Quran yang tidak berlaku, nah, saya rasa itu kurang sinkron ya. Lalu berbicara tentang komitmen. Tuhan itu, komitmennya itu tidak bundal gandil ya. Jadi kalau komitmen Tuhan ya dan amin pasti. Nah, di sini kan komitmennya terkesan di sini terkesan Tuhan tidak komit dengan ucapannya. Dahulu orang Yahudi diselamatkan oleh Tuhan mereka, itu kata Allah. Mungkin kita lihat ayatnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan saya di sini kan Tuhan mereka. Di satu sisi kawan-kawan Islam kan percaya bahwa Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi di sini ya ada banyak poin, tapi saya urai satu-satu bro. Nah, ini Allah berkata, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang yang Nasrani, orang Sabiin, siapa saja di antara mereka dan beriman kepada Allah pada hari akhir, melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Kata Allah mendapat pahala dari Tuhannya. Oke, di sini poin pertama ya. Nah, di satu sisi Quran mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tapi di sini Allah mengatakan dari Tuhannya. Tuhannya di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, Tuhan Sabiin. Nah, Tuhan Sabiin, Tuhan Nasrani, Tuhan Yahudi ini beda. Yahudi percaya apa, Nasrani percaya apa, Sabiin percaya apa, ya kan? Itu yang menjadi suatu pertanyaan.
kawan-kawan harus mengkaji lagi. Jangan hanya mengatakan, oh itu zaman dulu. Bisa nggak dibuktikan Sabiin zaman dahulu menyembah Allah? Bisa nggak Nasrani di zaman dahulu menyembah Allah? Jadi kalau ada yang menyembah Allah, itu sudah pasti bukan Nasrani. Sudah pasti bukan Nasrani. Yang menyembah Allah kan hanya Islam. Nah, jadi yang dimaksud di sini ada Tuhan yang lain. Tuhan orang Yahudi, Tuhan Sabiin, Tuhan Nasrani. Itu poin pertama ya. Lalu poin kedua tentang komitmen. Bentar, aku nanya dulu, Tuhan Yahudi siapa? Sebentar, supaya jelas. Ya bentar. Ya, lanjut. Oke. Kalau Pak Munir mau keturunan Yahudi, pasti Pak Munir mental. Ya, bentar. Lalu poin kedua, bahwa di sini Allah di sini terkesan tidak komit dengan perkataannya. Ini kata sesungguhnya, ini amin, ya memang sesuatu yang tidak bisa dibantah, sesungguhnya nyata, ya kan? Nah, tidak komitnya di mana? Tidak komitnya di zaman sekarang Yahudi, Nasrani, Sabiin yang tidak beragama Islam, ya itu masuk neraka. Itu tidak komitnya. Jadi terkesan Allah ini berubah pikiran ketika Muhammad hadir. Oke, poinnya berubah pikiran ketika Muhammad hadir. Nah, peralihan ini terkesan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. Kenapa? Ya, dahulu tidak ada dasar Yahudi itu diselamatkan oleh Allah. Apa dasarnya? Oke, kita pakai dasar tentang ibadah haji. Oke, nah ibadah haji Yahudi dahulu itu tidak ada ibadah haji. Nasrani dahulu tidak ada ibadah haji. Sabiin tidak ada ibadah haji. Oke, lalu apa dasarnya yang mengakibatkan Yahudi, Nasrani, Sabiin sehingga menjadi kayu bakar di neraka? Ya, jadi kawan-kawan tak perlu saya jelaskan. Alasan utamanya adalah Muhammad. Paham? Oke, setuju, sepakat? Jadi kalau Anda mendasari itu dengan haji, Yahudi diselamatkan dahulu, Nasrani yang dahulu sebelum Muhammad, Sabiin yang sebelum Muhammad itu diselamatkan tanpa beribadah haji. Di sini hanya, ini kan kita lagi mengkaji narasi ya di dalam Quran. Di sini hanya modal beriman saja kan, modalnya beriman kepada Allah ya, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Kata Allah dari Tuhannya Yahudi, Tuhannya Nasrani, Tuhannya Sabiin. Lanjut lah Pak. Lanjut Pak. Dijawab supaya sebentar, 2 poin aja. Sebentar. Jadi 2 poin itu yang udah ditangkap. Udah ketangkap. Iya. Ya jadi gini. Yahudi sekarang kan memang menyembah selain Allah kan gitu. Dan kata Allah mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya kan gitu. Nah, saat itu Allah itu meyakini Tuhan ada berapa, Bang? Kan pasti ada satu, yaitu Allah gitu kan. Nah, sejatinya Tuhan itu kan kata Allah itu kan satu, hanyalah Allah gitu kan. Karena apa? Karena sebelum manusia lahir ke dunia itu mengambil persaksian, bukankah aku ini rohmu, kan gitu. Setiap roh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Nah, memang sejatinya Allah satu gitu kan. Nah, tapi banyak orang yang menuhankan selain Allah gitu. Dan Tuhan selain Allah itu bukan berarti Allah setujui bahwa dia itu Tuhan. Bukan artinya itu ya dari Tuhannya itu bukan berarti Allah itu sedang meyakini ada Tuhan lain selain daripada dia gitu. Sejatinya Tuhan kita ini satu gitu, yaitu Allah. Oke. Kita tapi sayangnya Anda nggak percaya ya. Gitu. Oke. Jadi pertanyaan saya begini Pak Munir. Pak Munir bisa buktikan nggak dari literatur orang Sabiin ya? Kita pakai orang Sabiin aja, nggak perlu pakai Nasrani atau Yahudi karena itu pasti sudah mental ya. Nah, kita pakai literatur Sabiin. Apakah orang Sabiin sebelum Muhammad menyembah Allah? Bisa Anda buktikan itu?
Kan gini Bang, sebelum Nabi Muhammad itu ada Pak Munir, nabi-nabi sebelum itu saya tanya, Pak Munir tahu nggak? Iya, saya tanya, Pak Munir tahu nggak orang Sabi'in itu apa? Sabi'in itu adalah pengikut Nabi Isa. Oh, iya. Pengikut Nabi Isa. Iya, datanya mana? Yang beriman. Ya, misalkan yang pertama kali Iya, beriman. datanya ada nggak datanya? Lalu Nasrani itu pengikut siapa? Ya kan ke-12 murid Yesus. Itu adalah Sabi'in yang beriman kepada Yesus. Oh, Sabi'in. Datanya di mana, Pak Munir? Anda tahu kan sudah bahwa ada 12 orang pengikut. Ya. Lalu? Apa yang Anda nanya data lagi kan? Mereka itulah yang disebut para dukungan atas asumsi Pak Munir ada nggak? Iya ada. Cuma aku nggak, HP ada di kantong, ini aku lagi kerja. Mana? Nggak apa? Oh, di kantor. Ya wes, nanti kalau ada waktu dikirim ke saya. Karena saya baru dengar. Tapi Bang Herdi, sebentar. Ya. Bang Herdi, sebentar. Terus saya tertarik tuh mengenai narasi Tuhan mereka. Tuhan mereka ini artinya kan sesuatu yang di luar diri. Iya. Artinya berbicara, iya kan? Ini berbicara orang ketiga ini. Artinya ini bukan menunjuk pada diri. Iya. Pak Munir maksud saya gitu. Paham, ya. Kita buka lagi ya Qurannya ya Pak Munir ya. Bentar. Karena di sini ada sesuatu yang tidak konsisten. Tidak konsistennya apa? Nah, saya kan tadi hanya menggunakan dasar haji. Tetapi yang sebenarnya yang menjadi dasar sehingga Yahudi, Nasrani, Sabi'in di zaman sekarang itu masuk neraka karena Muhammad. Jadi haji itu bukan sesuatu yang bisa mengakibatkan orang masuk surga atau neraka, karena Yahudi, Sabi'in, Nasrani di zaman dahulu juga diselamatkan kan tanpa haji. Oke, paham sudah ya? Jadi alasan yang tepat di situ itu adalah Muhammad alasannya. Kita buka surah 2 ayat 62 ya. Aduh. Jadi Pak Munir, sini kan Allah berkata, Allah bicara ini. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, ini mukmin udah termasuk Islam. Sebenarnya kalau soal bicara tafsiran ini zaman dulu salah, karena ini berbicara orang-orang mukmin. Orang mukmin itu ada di zaman Muhammad. Oke. Sebenarnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan malam salib, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Ini Tuhan mereka. Allah berkata ada Tuhan mereka yang memberikan pahala. Nah, Tuhan mereka ini yang dimaksud adalah orang mukmin. Orang mukmin jelas Allah. Orang Yahudi bukan. Orang Nasrani bukan. Orang Sabi'in bukan. Nah, Pak Munir tadi mengatakan Sabi'in, Nasrani ini pengikut Isa. Nah, artinya Pak Munir sedang menarasikan sesuatu, atau Pak Munir, agak sedikit apa ya, Pak Munir sedang mengajari Quran di sini. Di sini jelas Quran membedakan Nasrani, Sabi'in. Kalau Sabi'in dan Nasrani adalah sama-sama pengikut Isa, ngapain juga dibedakan kayak gini? Ya, jadi Pak Munir harus belajar juga mengkaji Quran itu kata per kata atau baris per baris. Jelas di sini beda, Nasrani beda, ya kan? Nah, orang Yahudi, orang mukmin, di sini kan 4 disebut. Orang Nasrani, orang Sabi'in, ya kan? Beriman kepada Allah. Ya, ini hanya modal beriman, tetapi yang memberikan pahala, yang menjadi kuncinya adalah Tuhan mereka. Oke? Itu yang menjadi kunci, Tuhan mereka yang memberikan pahala. Jadi Nasrani tidak perlu ragu. Di sini bahkan dikatakan bukanlah orang yang bersedih hati. Mereka tidak pula bersedih hati, karena memang Tuhan mereka yang memberikan pahala. Tuhan mereka siapa? Tuhan Nasrani siapa? Tuhan Yahudi siapa? Tuhan Sabi'in siapa? Tuhan mukmin siapa? Nah, di satu sisi tiada Tuhan selain Allah. Coba Pak Munir. Nah, kalau Pak Munir mau saya
jelaskan tentang surah Al-Baqarah akan panjang, karena penulis surah Al-Baqarah itu bukan Said bin Sabit, bukan. Karena yang menulis surah Al-Baqarah adalah seorang Nasrani. Dan dia membuat suatu pernyataan. Dia mengatakan di dalam hadis bahwa Muhammad itu tidak tahu apa-apa tentang isi surat Al-Baqarah. Ya, oke. Saya endingnya aja, bro ya. Jadi dari semua bahasan ini ending mau keluar dari neraka Islam itu ada sandinya. Jadi sini tak kasih tahu sandi keluar dari neraka versi Islam. Jadi bisa-bisa nerakanya kosong, karena kalau semua kawan-kawan di sini meneruskan ini sandi keluar dari neraka, jadi semua nerakanya akan kosong, semua orang keluar dari neraka. Nanti untuk keluar dari neraka, ini sandinya ya. Hadis Bukhari, ini sandi untuk keluar dari neraka. Jadi nerakanya bakal kosong nanti. Ini ending dari apa yang saya mau bahas ini. 6861. Oke. Ini sandinya. Hadis Bukhari 6861. Password untuk keluar. Nah, ini passwordnya untuk keluar akan dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya mempunyai kebaikan sebesar biji ikan. Itu sandinya, bro. Nanti diteruskan kepada kawan-kawan siapapun di ke seluruh dunia, ini sandi untuk keluar dari neraka versi Islam. Ya, jadi konsekuensinya neraka itu bisa kosong, karena kalau jika semua orang tahu sandinya akan dikeluarkan dari neraka, ini sandinya, mengucapkan ini sandinya. Jadi kita Aku masuk tanya Bang Herdi, 1 jam Bang atau Herdi. 2 jam udah. Aku tanya Bang Herdi. Yo, wes. Aku tanya Bang Herdi. Jadi misalnya nih mau hampir kecemplung situ, kemudian mengucapkan itu berarti langsung keluar. Kilat langsung masuk, Langsung keluar gitu, Bang. Langsung. Oke. Langsung keluar. Nah, yang penting bro ingat, Ya. kuncinya sandinya diingat. Itu sandinya. Jadi bisa kosong nerakanya. Nerakanya jadi kosong. Iya, saya sih. Itu berarti berlaku untuk syaitonir rajim tidak, Bang? Semua. Barang siapa kan? Tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi secara umum barang siapa. Itu kan barang siapa umum. Tidak menjurus kepada ini si A, B, C, enggak. Tapi barang siapa. Siapa saja. Ya kan? Berarti setan juga keluar ya, Bang ya? Ya bisa. Karena kan rasanya barang siapa? Yang jelas bukan barang saya. Barangkali. Ya oke, lanjut kawan-kawan. Gini Bang, sebentar Bang. Langit diam. Coba ditanyakan security barangnya siapa. Aku mau nanya nih Bang Herdi. Berarti ya, kita udah punya kerpean ya, udah punya contekan nih ya. Nah, pertanyaan saya, Bang Herdi yakin nggak? Nah, gitu Bang. Yakin apanya, Bro? Maksudnya gini, misalnya kita ini Islam gitu ya, misalnya. Nah, udah dikasih contekan nih. Nah, yakin nggak dengan mengucapkan kata itu? Terus bisa langsung. Oke. Kayak Kalau saya berpikir secara keimanan dengan dasar-dasar moral, ya, saya pakai dasar moral. Tuhan yang benar tidak akan menstandarisasi keselamatan dengan hal-hal semacam itu. Itu pasti. Karena gini Bang Herdi, tadi kita diskusi dengan Pak Petunjuk Langit. Saya tanya berulang-ulang,
dia juga agak ragu masuk surga, masuk neraka itu masih bingung. Kemudian, apa namanya? Terus ya makanya saya juga penasaran itu. Yakin nggak misalnya cuma ngomong seperti itu. Nah, kalau misalnya saya nih metamet ya, saya ini pendosa, saya ini berbuat jahat dan lain sebagainya. Dan apa namanya? Nah, giliran saya masuk ke situ nih. Giliran saya masuk ke situ, saya ngucapin itu Langsung kira-kira keluar. bisa keluar nggak? Nah, padahal saya Langsung dari keluar. awal saya pendosa, saya apa namanya? Saya bunuh orang, saya ini dan lain sebagainya. Keluar, bro. Pokoknya lebih jahat dari Langsung yang dilakukan Saiton. Karena Saiton kan kejahatannya Iya. dia kan satu. Dia kan apa namanya? Menolak sujud sama Adam. Ya kan? Dia sombong. Sebenarnya Saiton kan itu kejahatannya kan dia. iya, itu bisa didebatkan juga karena perintah itu perintah yang tidak apa ya. Karena itu merupakan suatu kekeliruan. Itu bisa didebatkan juga karena saya pernah berdebat dengan siapa ya, Ustaz siapa. Aku dulu. Soal ayat itu perintahnya hanya kepada malaikat, jin nggak ikut. Allah berfirman kepada malaikat, jinnya nggak ikut, tapi jinnya di hal lain. Tapi nggak tahu lah, ada Munir dikasih ke Munir aja. Kekeliruan. Oh, sama si Alif saya debat. Jadi makanya saya kasih analogi kayak gini. Saya nih diri kan, di hadapan saya ada unta dan ada manusia. Nah, saya mengeluarkan suatu perintah. Hai manusia, bekerjalah kalian. Nah, manusia itu pergi bekerja, tapi unta dia di tempat. Saya tanya, unta, kenapa kamu tidak bekerja? Unta jawab, kamu kan menyuruh manusia, bukan menyuruh saya, menyuruh unta kan? Nah, kayak gitu. Oh, ini Pak Jadi Munir itu memang sesuatu yang keliru. Oh, Pak Munir silakan Pak ada. Munir. Ini tadi pertanyaannya Bang Herdi tadi, apakah masih disimak ya Pak Munir? Apa itu? Oh, okay. Intinya gini, Bos. Jadi Intinya Pak gini. Herdi tadi memberikan sebuah password. Passwordnya tadi ada di share screen ya. Apa Jadi itu? teman-teman nanti yang teman-teman Muslim yang masuk neraka, nanti Bang Herdi bisa share Hadis tadi. Muslim yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga hanya dengan biji sesawi. La ilaha illallah itu seketika itu juga langsung masuk surga. Gitu Pak. Oh, itu sudah saya jelaskan bahwasanya memang ada yang tidak akan pernah masuk neraka walaupun dia pezina, pembunuh, pencuri. Itu buat orang-orang, misalkan ada orang mu'alaf yang selama hidupnya itu memang mencuri, berzina, membunuh, tapi di akhir hayatnya dia husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam. Jadi dia nggak akan pernah masuk neraka, bro, langsung masuk surga. Jadi hadis itu umum. Lalu gimana dengan preman, misalkan preman itulah susahnya jadi preman dibanding mu'alaf kan gitu. Kalau preman nggak cukup kalau cuma tobat astagfirullah. Harus mengganti sebisa dia apa yang dia telah ambil dari orang lain, apa yang telah hak orang. Berarti itu khusus ya Pak Munir ya? Khusus ya, ambil gitu ya Pak Munir? Ini kan bisa, iya. Kalau kita misalkan ya udah kita salah sama orang, nyakitin hati orang atau mencuri harta orang lain, kalau misalkan diampuni oleh Allah, kita nggak dihukum, keadilannya buat orang yang barangnya kita curi itu di mana gitu kan? Dia akan protes nanti di akhirat kan gitu. Anakku sudah dibunuh sama dia, kenapa dia diampuni, nggak dihukum kan gitu? Kan dan Pak Munir percayai. Iya, dan Pak Munir percayai. Percaya apa? Percaya Tuhan melegalkan. Nah begini Pak Munir. Jadi konsekuensi narasi Pak Munir ini banyak loh. Pertama, untuk apa Adam diusir dari surga hanya dengan melakukan dosa melawan perintah, sedangkan nyatanya ada pesina, ada penjahat, ada perampok, pembunuh masuk surga, tetapi Adam diusir. Alasannya nggak logis Pak Munir. Alasannya gini bro. Jadi pengusiran Adam, sebentar. Alasannya gini,
alasannya bukan karena Adam diusir, karena memang udah rencana Allah ingin mengutus seorang khalifah di muka bumi. Jadi peristiwa makan buah itu bukan alasan Adam turun ke bumi, bro. Memang Nabi Adam itu memang akan ditempatkan di bumi. Itu menurut apa? Pak Munir Itu kan- dengan Quran mana yang lebih kuat? Dalilnya mana dalilnya Bro, itu mana kan tuh? penjelasan para Tanyain ulama, Bang bro. Herdi. Ya, Oh, bukan nggak ada dalil ya? dalilnya sebenarnya. Oh, berarti Ya, itu asumsi bukan. dong. Loh. Aku bisa tunjukkan dalil, bro. Cari aja, ketik di Google. Apa itu hadisnya? Ayatnya itu sesungguhnya aku dan ingatlah ketika Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi, kan gitu. Anda kan sudah tahu dalilnya itu. Ya, maksudnya Lalu begini, protes dalilnya itu malaikat berbunyi, protes gitu kan. khalifah itu akibat dari dosa misalnya. Adakah seperti begitu? Ada enggak? Pak Enggak. Munir? Khalifah gini, itu Ada. Atau begini kita aja. bicara Adakah tertulis? kita bicara data aja. Kita begini? bicara data aja. Kita Tertulis bicara data. begini misalnya. Mas, Ya. bentar Bang. tulis saja Pak Ferdi. Tertulis begini. Kami menguji Adam dahulu sebelum jadi khalifah. Ada nggak tertulis begitu? Enggak ada. Ini. Pak Munir, asumsi kamu dibantah oleh Quran. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuhmu, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Iya, Mantap. artinya Saya gini. ingin- Sebentar, Artinya gini, sebentar. bro. Nah, Aduh, ya, sebentar. aku ngerti. Jadi ayat itu ya bukan bercerita surga yang waktu di zaman Nabi Adam. Kita ini pun dilarang disuruh berhati-hati agar kita masuk neraka. Kalau udah masuk neraka kan artinya jauh dari surga, keluar dari surga kan. Artinya itu. Jadi Enggak nyentuh. Jadi Pak Munir kan mengatakan nyentuh. tadi begini, Pak Munir mengatakan Adam itu keluar dari surga karena memang sudah ditetapkan menjadi khalifah. Tetapi ayat Quran mengatakan lain. Nih, sebentar, santai. Kita baca Al-Araf 27. Hai anak-anak Adam, sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibumu, mengeluarkan ibu bapamu dari surga. Adam dikeluarkan, bukan Allah tuh mengeluarkan. Di sini yang mengeluarkan Adam adalah syaitan. Iya, gini yang maksud gini. Walaupun dia nggak makan buah, ujung-ujungnya dia akan diletakkan di bumi juga gitu. Iya, tetapi Jadi kalau- alasan keluarnya ini jelas loh. Ya, karena itu adalah skenario-nya Allah. Tentu Allah itu Skenario. mengeluarkan Adam itu kan tentu ada sebab dan akibat gitu kan. Jadi itu kalau menurut penjelasan Iya. lama adalah skenario-nya Allah gitu. Iya, karena memang skenario Allah Iya, jadi- menciptakan Adam itu sebelum 40 tahun sebelum Adam diciptakan, Adam itu sudah ditetapkan berdosa. Itu skenario Allah. Nah, Pak Munir, coba pikir pakai akal sehat. Mungkin Tuhan itu menghendaki atau sebentar. Saya selesai ngomong dulu supaya Pak Munir nangkap apa yang Pak Munir. Ya, aku udah nangkap. Ya, Pak Munir bisa menjawab. Aku udah nangkap sih. Belum menangkap. Jadi apa? Coba. Iya, Anda ini Apa mau yang saya bilang ngomongin bahwa apa? Coba. Anda ini mau bilang bahwa Allah itu sudah tahu bahwa orang berdosa itu Allah yang ngatur gitu. Bukan begitu, bro. Bukan begitu, bukan Allah itu sengaja Loh, walaupun kok sudah bukan tahu begitu? gitu kan. Jadi gini, memang kitanya Kamu Allah ini udah tidak tahu tahu akan ya berdosa bahwa gitu kan. Allah sudah tahu. udah tahu. Gini, Cuman Allah gini, itu. sebentar boleh ngomong? Iya. Ya, boleh. Oh, oke Pak Buah. Jadi gini ya. Jadi di Islam itu dosa itu simpel aja gitu. Melanggar perintah. Bukan kalau terminologi Kristen kan seolah-olah kita ini manusia ini terkutuk oleh dosa gitu. Kami tidak pernah merasa terkutuk oleh dosa gitu. Dosa itu karena kami telah
Jadi kami ini setelah Adam dikeluarkan dari surga, ya Allah telah memaafkan dosa Adam gitu. Dan memang kata Bapak Munir tadi itu betul. Adam telah memang sudah dipersiapkan di dunia kan gitu kan, untuk di bumi, untuk mengelola bumi, mengelola segala macamnya, memanage bumi. Kami bukan manusia terkutuk gitu. Karena dosa nggak ada itu, kami ini suci gitu. Kamilah yang menyebabkan dosa itu kami sendiri gitu, bukan warisan. Jadi dosa itu bagi kami bukan yang terkutuk, itu hanya setan kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan itu. Kalau manusia yang anak cucu Adam ini nggak ada yang terkutuk. Karena Jangan salah bro, jangan mengatakan setan terkutuk, nggak boleh. Quranmu mengatakan lain, setan itu rasul, setan itu nabi, jangan salah. Bro jangan salah bernarasi. Saya harap bro mengeluarkan suatu argumen itu mendasari dari literaturmu, jangan berasumsi bebas. Oke? Karena saya bisa buktikan bahwa setan itu dijadikan rasul, setan itu dipelihara oleh Allah, setan itu dijadikan nabi. Jangan salah. Anda mengatakan terkutuk, lalu di satu sisi Anda tadi mengatakan sama, Tuhan yang Anda sembah dengan Tuhan Yahudi sama. Di dalam paham Yahudi dosa itu terkutuk, lalu Anda mengatakan sama. Nah makanya bro, kita berbicara itu harus dewasa, maksudnya ke tingkat kedewasaannya kita mengucapkan sesuatu itu harus mengerti. Jangan hanya kita modal nekat lalu kita terjun di dalam dunia apologet, itu sesuatu yang keliru. Nanti kan anda membawa nama Islam, itu keliru, jangan begitu. Nanti di luar sana banyak muslim yang KTP, mungkin mendengar narasi Anda lalu saya bantah, bisa murtad. Paham? Ya, saya bukan berarti nggak bisa menghadirkan dalil bro, jadi lama jadinya, kecuali debat itu formalitas kan. Di sini kan debatnya istilahnya debat santai. Dari apa katanya? Kita di sini bukan debat, bro. Kita diskusi aja. Dalil apa? Makanya bukan. Bro Hedi kan bilang saya ini berasumsi karena tidak bisa menghadirkan dalil, berasumsi dia kan. Gini. Saya mengatakan kamu asumsi bro, bukan tidak bisa menghadirkan dalil. Saya mengatakan kamu asumsi karena saya bisa membantah asumsimu dengan data Quran. Jadi asumsimu itu kontradiksi dengan Quran. Makanya saya katakan kalau mau berbicara tentang literaturmu harusnya tahu. Ya. Karena narasi yang kamu ucapkan itu asumsi, berbeda dengan data Quran, data hadis berbeda. Itu asumsimu bro. Itu yang saya bilang bro. Jadi saya mau ajak kawan-kawan di sini dari Islam, monggo kalau mau berbicara menggunakan dasar-dasar imanmu, jangan berasumsi lihat begitu, oke? Ini bang, kalau Al-Quran itu kan gini bang, ada di Islam itu, bang kita tidak boleh mengagungkan manusia ya, atau apalagi menuhankan manusia gitu kan. Al-Quran itu kan udah jelas ada yang berkompeten untuk menafsirkan. Jadi kalau misalkan Anda menafsirkan sendiri itu bagi kami itu dia tertawain bang, karena Anda bukan apalagi menafsir Quran. Namanya kan enggak gitu kan. Para penafsir ayat Al-Quran apa yang saya tafsir? Itulah, misalkan kata Anda tadi aku akan bantah pakai ayat, bantahnya pakai tafsiran sendiri. Loh, kok pakai tafsir sendiri? Enggak. Nah, coba saya mau tanya kawan-kawan yang ada di sini semua. Ayat mana yang saya surah mana yang saya tafsir? Surah mana yang saya tafsir? Misalkan tadi Anda menunjukkan ini Adam, janganlah kamu apa ya? Apa? Sebagaimana Adam dikeluarkan dari surga gitu kan, ada itu yang itu tekstual ya, itu secara apa yang tertulis ada di situ. Iya tekstual, saya tidak menafsir. Itu kan kalau kita baca
tafsirannya kan mungkin Nah, beda kan. kalau Anda menganggap saya membaca tekstualnya itu menafsir, tolong Anda besok hubungi Kementerian Agama untuk mengedit sesuai kehendak Anda bahasa Itu Indonesianya. terjemahan. Karena saya Kan gini, melihat bro. Kan gini, itu terjemahan itu beda dengan tafsir. Kita tuh kalau baca tafsir terjemahan begitu, kalau Al-Quran Pak itu. Munir, Terjemahan Pak itu Munir. sudah secara tidak langsung menafsir dengan menerjemahkan itu. Iya. Tapi Jadi di nggak sini apa-apa. saya dalam Itu kan- konteks, saya di sini dalam konteks membaca. Saya tidak dalam konteks menafsir loh. Iya, Kamu nih iya, jangan iya, begitu aku- cara aku- ngomongnya. Aku Menafsir maklum, itu maklum. saya membaca tidak sesuai tekstualnya, itu menafsir. Tapi kalau saya baca sesuai tekstualnya, kalau Anda menganggap itu ditafsir, tanyakan dulu siapa yang menulis tekstualnya ini. Mereka itu yang menafsir, bukan saya. Ya, Oke. yang menulis Kalau terjemahan. menerjemah itu beda, bro. Kalau terjemah itu beda dengan tafsir sih soalnya. Nah, makanya saya ajak Pak Munir kalau mau kita bedah surahnya kata per kata. Kalau Pak Munir mau, Oke. Kalau nggak apa-apa, kalau misalkan Anda punya tafsirannya, kita baca bersama-sama di sini. Gimana? loh kok tafsiran lagi Pak Munir? Gini ya, sebenarnya gini ya. Ya kalau orang luar lah ya, orang luar ya sah-sah saja kan. Menafsirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kan gitu. Tidak masalah. Kalau pandangan Iya, tapi Bro iya, Herdi iya. seperti itu ya tidak masalah ya kan. Ya udah. Maksud saya nggak Bro. 100% pasti benar gitu, Bang. Bukan aku mau nggak terima gitu. Jadi tidak 100% Bukan, benar. Jadi Bro, Pak Munir, Bro Bukan. penegak langit. Jadi Ya. Bro Herdi ini dia membacakan sesuai apa yang ada tertulis di situ. Cuman kan Pak Munir dan Pak Petunjuk kan mempunyai tafsiran yang berbeda, mempunyai tafsiran sendiri. maksud saya bukan aku aku protes gitu kan. Aku cuman kata-katanya Anda tadi bahwasanya Anda ini membawa nama agama Islam. Nanti kalau aku bantah pakai ayat kamu sendiri kan gimana gitu kan kata Anda tadi gitu. Jadi kalau menurut aku Maksudnya apa? Premis apa yang Anda? Premis mana? kan tadi premis Anda kan Premis Anda yang kan mana? membawa Islam kan, mewakili Islam kan gitu. Jadi Anda ini jangan asumsi. Apa pernah saya mewakili? Enggak tadi itu kan tadi Anda Bisa. ngomong ke Pak Langit kan ke Pak Pras gitu kan. Gitu kan. Anda ini Pak Pras, Anda ini jangan asumsi. Nanti saya ya kan gitu kan ngomong gitu tadi. Begini, Pak Munir saya jelaskan. Jadi Bro Pras kan mengatakan, sebentar, Bro Penegak Langit kan mengatakan iblis itu laknatullah, terkutuk. Nah saya bantah, saya ngomong jangan bilang iblis terkutuk, karena iblis itu adalah rasul di dalam Quran. Apa salah? Data Quranmu mengatakan begitu. Iblis itu dipelihara, setan-setan itu dipelihara oleh Allah. Sebentar, iblis dipelihara oleh Allah, setan dipelihara oleh Allah. Setan juga dan iblis juga dipakai sebagai Allah, sebagai rasul dan nabi. Sebentar dulu. Dalilnya? Dalil, oke, bagus. Nah, bagus. Begitu harusnya. Itu bagus. Kalau begitu baru bagus. Nah, kita bahas sama-sama. Kok jangan mengatakan ini ya setan terkutuk. Jelas di Al-Quran dikatakan setan terkutuk. Kamu bilang nggak boleh, gimana? Ya, saya tidak tahu. Di satu sisi mengatakan terkutuk, di satu sisi adalah rasul dan nabi, bahkan dipelihara. Makanya itu tugas Anda kok bisa. Bukan tugas saya loh. Saya hanya menyatakan. Tunjukkan dalilnya, cuman pakai tafsir ya, jangan pakai tafsir sendiri ya. Cuman Saya nggak menafsir Pak Munir. Iya. Silakan screen. Saya kan di situ ada tafsiran gitu kan, baca tafsiran kita. Oke. Mana itu? Pak Munir ini. Saya baca tekstualnya Pak Munir, bukan menafsir. Astaga. Pak Munir ini kan tidak ada bisa terjemahannya. Saya membaca tekstual. Kan ada terjemahannya, ada tafsirnya. Kalau bisa saya baca terjemahan.
tafsirnya lah, Bos. Jangan baca terjemahan. Coba Kita orang terjemahnya gimana? Indonesia, hidup di Indonesia. Apa Anda Terjemahannya mengatakan gimana? orang Indonesia tidak ada? Sebentar, Pak Munir. Kamu dengar dulu. Apa Pak Munir mengatakan seolah-olah mengatakan orang Indonesia, orang Lanjut Islam aja dulu Indonesia. Pak Tidak, ini. Lanjut. tidak sepintar Pak Munir begitu. Iya. Ya janganlah Pak Munir begitu. Ya. Jadi di sini ya. Jadi ini tidaklah kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuk mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka. Allah ya di sini dinarasikan Allah yang memelihara setan-setan itu. Ya, tafsirannya gimana, Kami Bang? yang memelihara. Kan ini tafsirannya belum jelas ini. Oh, Tafsirannya kan biasanya tafsir, ini kan terjemahan. Nanti ada tafsiran lagi, Bang. Bisa-bisa jadi ini tafsirannya, Bang. Dan itu nggak salah juga. Iya, terpelihara itu bukan artinya disayang. Bisa juga artinya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, bisa juga. Lah iya. Allah kan segala kayak sesuatu gini kan tuh kan. Allah yang memelihara itu. Emangnya setan itu berdiri sendiri gitu. Dan ditundukkan, di sini ada kalimat ditundukkan. Artinya Sulaiman tuh bisa mengalahkan setan-setan itu. Artinya menundukkan gitu. Bisa juga tafsirnya seperti itu. Makanya aku nyuruh Anda baca tafsiran gitu. Tidak boleh. Ya gini aja Pak Munir yang Tafsir bawa sendiri. tafsirannya. Oh jadi kalau di Anda gini, loh. gini Pak Boredi, di Anda itu setan itu berdiri sendiri gitu, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah gitu ya. Sementara di kami ya, setan itu sangat mudah bagi Allah memusnahkan setan itu, sekejap aja musnah mereka semua. Ya. Itu. Cuman Allah pelihara sampai apa? Sampai hari kiamat kayak Ajazil itu kan sampai hari kiamat itu umurnya Oke, dipanjangkan sudah. oleh Allah. Artinya dipelihara gitu. Ya. Sudah. Oke. Ya. Nah, kalau Anda mengatakan sangat mudah memusnahkan setan, ada nggak setan itu musnah? Anda harus tahu, setan itu tidak bisa musnah, tapi dihukum. Menurut Quran, dihukum kekal di neraka. Iya kan sudah saya bilang, jika Allah menghendaki kan gitu. Bukan berarti setan itu musnah, bukan itu maksud saya. Sangat mudah bagi Allah jika Allah menghendaki setan itu musnah. Sangat mudah. Bro, oke, kita pahami satu ayat ini ya. Di sini jelas pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu bukan pemeliharaan yang kamu bayangkan, yang kamu jelaskan. Karena setan di sini menyelam, membantu Sulaiman mengerjakan sesuatu yang dititahkan oleh Allah. Paham? Anda jangan ngalor ngidul menafsirnya, bro. Anda menafsir harus melihat keseluruhan bentar, jangan dipotong. Anda mau menafsir harus melihat. Saya ini. Loh, di sini kan dan mereka mengerjakan pekerjaan itu. Nah, mereka mengerjakan pekerjaan itu siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Di atas kehendak Siapa yang Allah. nyuruh? Allah yang menyuruh kan? Allah menyuruh mereka membantu Harus jelas dulu, Sulaiman. makanya baca tafsir pekerjaan itu mengerjakan apa, kan pasti ada di tafsir itu. Itu kan ambigu lagi Anda. Ini pekerjaan-pekerjaan ini kita nggak tahu mengerjakan apa mereka. Oke, saya Dan kasih mereka tahu. itu- Mereka Pak Munir susah nih. Pak, siapa itu? Yang disebut Pak Munir, mereka bentar. itu setan aja apa dengan Sulaiman segala? Yang mereka itu. Sulaiman Kan setan. harus Anda baca tafsir. Enggak kan bisa juga mereka itu termasuk setan dan Sulaiman gitu kan. Artinya kata mereka itu menunjuk kepada Sulaiman dan anak buahnya apa kepada setan dan anak buahnya. Oke, Pak Munir mau tahu pekerjaan apa yang dilakukan. Oke, saya jawab. Kenapa Quran Ya, bisa Pak. tahu api di bawah laut? Kenapa Quran bisa tahu sungai di bawah laut? Ini yang dilakukan oleh setan. Setan yang memberitakan hal-hal itu. Setan Gimana? menyelam segala lautan sehingga Quran bisa. Aduh, bentar dulu, jangan dulu dipotong. Aduh, Iya di mana males saya ayatnya? diskusi kayak gini. Di ayatnya di mana, Bos? Lah, setan yang menyelam dalam Itu. laut. Dan kami Memang tunjukkan pekerjaan kepada apa? Sulaiman segolongan. Sorry, aku baru lihat HP soalnya. Belum baca semua.
segolongan setan-setan Ya, yang dari menyelam tadi ke ya, dalam Pak laut Munir. Capek deh. untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan. Lalu gini Bang, menyelam ke dalam laut itu kan gini Bang. Setan itu kan tempatnya, khususnya jin ya, jin yang menjelma jadi setan itu kan letaknya tuh di laut. Misalkan di segitiga Bermuda itu kan ada setan gitu kan. Memang tempatnya jin-jin itu di dalam laut. Oh. Ada juga yang di tempat-tempat sampah. Di pohon-pohon kayu, di warung-warung kopi. Oke. Main-main gaple katanya. Jadi begini, Pak Munir ya. Kenapa? Jadi ke dalam laut itu mau ngapain gitu kan nggak bentar, jelas. Pak. Ya. Pak Munir. Lanjut, Kenapa kami memelihara setan itu? Kenapa Allah memelihara setan itu? Karena setan itu adalah abdi Allah. Mereka mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Oke? Nah, ini tentang pemeliharaan Allah. Oke. Mana ada perintah Allah? Mana ada kalimat Allah situ? Aduh. Kami yang memelihara mereka itu. Yang memelihara. Saya tanya. Bukan yang memerintahkan dan memelihara kan beda. Memelihara tambah lebih parah, bro. Memelihara tambah lebih parah, bro. Kalau memerintahkan pekerjaan-pekerjaan kepada setan itu kan bukan Allah, kan gitu. Tidak jelas Allah apa. Makanya baca tafsir. Jangan terjemahan sendiri. Anda diketawain kalau gini. Loh, kok diketawain? Kita baca lagi, bentar Pak Munir ya, santai ya. Dan kami tundukkan. Siapa yang menundukkan Pak Munir? Jawab. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman. Siapa yang menundukkan? Siapa yang menundukkan? Iya, artinya setan itu sudah kalah tender. Iya, siapa yang menundukkan? Itu dijawab dulu loh. Kami tundukkan itu kami itu siapa? Dijawab dulu satu persatu. Allah bro. Allah. Santai. Santai Pak Munir ya. Kita cerdas cermat Pak Munir. Santai. Allah yang menundukkan kan? Aduh. Iya, lanjut. Dan mereka mengerjakan pekerjaan. Nah, mereka mengerjakan atas perintah siapa Pak Munir? Ntar dulu aku baca dulu. Mana tadi? Kepada Sulaiman seorang setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Ya Allah ini ingin menceritakan bahwa selain dibaca nih. Setan itu mengerjakan perbuatan-perbuatan selain menyelam ke laut itu. Siapa yang menyuruh? Yang memelihara siapa? Mana ada kata menyuruh situ, bro? Memelihara lebih parah, Nir. Mereka kan mengerjakan sesuatu. Nah, mereka mengerjakan itu atas instruksi siapa? Mana ada kalimat instruksi situ? Saya tanya atas instruksi siapa? Nggak tahu. Nah, ini dia. Kamu nggak tahu. Ini saya jelaskan. Kami tundukkan pula Sulaiman. Nah, ditundukkan dengan maksud untuk apa, Pak Munir? Iya. Loh, tundukkan di situ kan artinya Sulaiman itu berkuasa atas setan-setan itu. Artinya setan-setan itu nggak mampu melawan Nabi Sulaiman. Boleh apalagi sampai menggoda Sulaiman gitu. Boleh saya jangan terjemah sendiri. Lanjut. Baca tafsirnya baca. Mau dibaca nggak ada share screen-nya. Gimana aku baca? Enggak, kalau Anda nafsir sendiri. Kalau Anda nafsir sendiri, mending kamu nggak usah bawa ayat ini. Karena di situ kita nggak tahu siapa yang nggak gini nih. Kita bacakan pekerjaan apa. Kita bacakan. Lanjut Bang Langit, aku di jalan Bang Langit. Dan kami Allah ini ya, Allah itu dan keras ya. Dan kami tanda kurung Allah ya, tundukkan pula kepada Sulaiman. Jadi kami ini menundukkan
segolongan setan kepada Sulaiman. Aduh rame, waktunya karaoke tempatku. Kalian lanjut lah. Ya wes. Ya, Jadi ya. gini ya Bro Herdi ya. Ini kan pekerjaan selain itu kan itu. Jadi di kami Allah itu ya memelihara segalanya gitu. Termasuk setan pun Allah yang memelihara, memanjangkan umur gitu. Kan gitu. Bukan sendiri-sendiri mereka. Memelihara menurutmu apa? Ya memanjangkan umur, mengkasih rezeki, mengasih hidup gitu, nyawa gitulah istilahnya kan. Kan gitu. Ya, Kita buka kamus besar bahasa Indonesia ada nggak aja. setan pernah mati, Bro? Memelihara itu apa? Memelihara itu artinya di kamus besar bahasa Indonesia menjaga baik-baik. Bro penegak langit, Anda bisa buktikan nggak iblis atau setan pernah mati? Bisa nggak? Ada datanya di Quran, di hadis, iblis. Oh, kenapa? Lalu kenapa kamu menarasikan? Gini ya Bro ya. Umur. Ya itu kan ada ayatnya itu. Ada di yang kamu bilang lanjutannya itu kan ada yang di Al-Baqarah tadi itu. Jadi gini ya. Panjang Gini. umur sih apa artinya sih? Panjang umur itu apa artinya? Ya panjang umur sampai kiamat. Ya, karena memelihara itu artinya menjaga dan merawat baik-baik. Lah iya, apa salahnya? Memang Tuhan kami segala sesuatu itu Dia yang memelihara gitu. Iya, setuju. Allah memelihara, menjaga dan merawat baik-baik setan itu. Sebab Karena gini, arti kata memelihara itu merawat baik-baik. Buka aja di kamus besar. jadi gini ya, setan itu kan musuh yang nyata bagi manusia, bagi Allah tidak. Jadi setan itu tetap tunduk pada Allah gitu. Dia hanya tidak mau. Makanya saya perjelas Gini ya. di Al-Quran saya perjelas ketika Allah Iblis itu memelihara setan berarti Allah menjaga dan merawatnya baik-baik, itu arti malah kata memelihara. Malah dia menciptakan kok. Apa anehnya gitu. Emangnya setan tuh Iya, saya salut dan keren dan bangga dengan Anda. Emang iya dia menciptakan, Karena tanya aja Allah sama menjaga dan merawat baik-baik setan itu. Gini ya. Nggak apa-apa ya, mungkin itu kan sebagai ciptaannya, ya nggak apa-apa. Iya, dia kan yang menciptakan setan, malaikat, manusia, segala macam lah. Kan Allah. Tolong. Tapi setahu saya itu musuh besarnya sang pencipta itu nggak mungkin berteman itu sama begituan kalau setahu saya. Gini ya. Trisat, jangan berlebihan, framing. Gini ya. Jangan ketawa ke TV. Di sini di sini salah. Bukan untuk menyerang. Ya, di sini gini kan ya. Udah berapa kali diingatkan. Masih bandel aja sih. Saya nggak menyerang. Ya udah kamu keluar aja dari Zoom lah. Iya, udah tinggal di kick, susah amat. Ya kamu pergi tahu diri dong. Lah yang sebentar, siapa? Nah, gini teman-teman. Orang kok boleh memberikan pendapat, tapi jangan pakai tertawa. Pak Munir dari ketawa lu nggak bacot. Orang diem lu keluar aja lu. Bukan lu yang adil, kalau mau adil Pak Munir dari tadi ketawa-ketawa atau enggak? Oh, bukan. Kalau Munir memang gitu. Sebentar. Biar saya jawab dulu ini, saya lagi lupa gini ya. Jadi setan itu musuh untuk manusia, gitu. Setan itu kan istilahnya dia dia disuruh perintahkan Allah, sujudlah kamu pada manusia. Dia tidak mau, tapi selain itu dia mau gitu. Diperintahkan, malah sebelum manusia diciptakan dia yang berkuasa di makhluk tertinggi Azazil itu kan. Nah, jadi musuh manusia itu setan, musuh Allah. Ya siapa yang menghalang-halangi itu adalah musuh Allah kan gitu. Jadi setan itu Allah memelihara setan, menciptakannya memang iya, gitu. Tidak ada salahnya gitu. Memang Allah yang menciptakan setan, ciptakan iblis, malaikat, segala macam. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, tercipta sendiri gitu, terus berkelahi dengan bergulat, apa maksudnya? Kan nggak mungkin. Oke, ya sudah. Pemeliharaan sebatas ciptaan ya. Kan berarti Allah benar memang melihara setan gitu aja. Ya enggak benar gitu enggak, Bro? Aku salah Ya. nanti
Bener nggak Ya ya? kan di Bener situ kan terlihat memelihara ya. Cuman Iya. memaknainya ya terserah kita aja gitu. Iya. Dan saya memaknainya ya memelihara memang betul. Memelihara malaikat bukan setan aja, kita aja dipelihara gitu kan. Oke, oke. Jadi gitu Bro Herdi, udah diterima lah, namanya udah dijawab kan? Oke, lanjut. Oke. Jadi konteks memelihara di situ harus tahu. Oke. Itu Putus-putus bro. Oke. Yang langitnya masih petunjuk langit masih ada kan? Iya, Oke, saya. jadi konteks memelihara di situ karena iblis atau setan-setan itu melakukan suatu pekerjaan yang dititahkan oleh Allah. Nah, mungkin Pak Munir tadi mengelak, tapi dia tidak membaca dengan teliti ya. Karena iblis itu ditundukkan dalam maksud mengerjakan pekerjaan, dan mereka Selain bukan itu, hanya pekerjaan selain itu menjelaskan. Ya bentar dulu bro, saya tahu kata selain itu menjelaskan pekerjaan yang lain selain yang menyelam ke dalam laut ini bro, maksudnya. Jadi ada pekerjaan lain selain pekerjaan menyelam itu maksudnya. Betul nggak? ya saya tidak Betul lihat nggak? tafsir itu kan tafsiran Anda kan. Sebab gini ya, Tafsir sebab saya. gini, setan-setan itu cuman tidak mau ya, dia cemburu pada ciptaannya manusia. Makhluk pembangkang itu, setan itu cuma tidak mau disuruh sujud kepada manusia. Selain itu dia mau aja diperintah Allah gitu. Kan gitu. Kalau coba melawan dimusnahkan oleh Allah kan gampang bagi Allah. Cuman suruh sujudlah kepada Adam, mereka nggak mau, itu aja gitu. Tapi perintah lain Nantilah itu bisa dibantah bro, karena perintah itu terkesan perintah yang sia-sia, kesalahan ya, karena tidak ada perintah secara langsung pada iblis. Ya. Nah, tapi kita ya jangan dulu ke situ. Nah, di sini kita menyelam. Untuk apa setan-setan disuruh menyelam? Gimana bro? Kan di sini kan, dan kami bukan pada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam. Suaranya iya. Menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka. Menyelam untuk apa ini menyelam? Nah, itulah maksudnya begini ya. Jadi setan-setan itu ditundukkan dengan maksud pekerjaan ini, menyelam ke dalam laut. Itu tidak bisa dibantah, bro. Kecuali Anda tujuan menyelamnya mungkin saudara kita Muslim yang bisa jelaskan. Saudara Muslim yang bisa jelaskan maksudnya menyelam ini apa? Masih ada saudara Muslim? Tujuannya nggak tahu saya. Coba Bro Herdi itu lebih tahu. Ya udah. Oke, jadi tujuannya kenapa Islam itu, kenapa Quran bisa tahu sungai di bawah laut, kenapa Quran bisa tahu apa di bawah laut itu, api di bawah laut. Nah ini karena setan-setan yang menyelam. Nah kalau pengetahuan itu dianggap dari apa yang setan memberitahu, itu apa ada dasarnya? Pertanyaan kan begitu, apa ada dasarnya? Oke, kita buka. Ada datanya, itu menurut Quran loh, bukan menurut saya. Menurut Quran. Surah Maryam ayatnya 83. Jadi setan itu adalah sorry ya, saya katakan jujur atau kita baca aja dulu. Setan di situ adalah arsalna. Anda tahu arsalna itu apa? Arsalna itu adalah rasul. Jadi setan itu rasul. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan? Ini pekerjaan yang lain dari pekerjaan selain itu di surah yang awal kita buka tadi. Pekerjaan
Tadi kita bukakan menyelam. Ini pekerjaan yang lain yang Allah perintahkan. Allah menjadikan setan-setan itu rasul. Nah, jadi di sini diperhalus dengan kata mengutus. Sebenarnya aduh salah tekan bro, sorry. Nah, iya, Nah, kan sebenarnya, itu mereka ya. berbuat maksiat dengan Sebentar, sungguh-sungguh bro. kan gitu. Iya, saya nggak ada maksud ke situ, bro. Yang menjadi poin saya adalah arsalna. Iya, maksud saya Setan gini, itu. selesaikan dulu semuanya baru Anda menegaskan yang Rasul itu. Iya, iya betul. Kami telah mengutus setan-setan itu kepada mau siapa? menyelesaikan bagaimana Nah, kalau itu Anda dulu. potong, bro. Saya Iya, mau maksudnya menyelesaikan itu Anda belum menyelesaikan, makanya selesaikan dulu. Tidaklah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Itu kan iya. Saya paham. Tapi poin saya bukan di situ, bro. Oke. Jadi poinnya gimana? Poin saya, setan-setan ini adalah rasul. Oke, itu poin saya. Karena kita lagi mendiskusi. Bentar dulu. Rasul bagi siapa dulu? Apa yang? Ya bagi siapa? Iya, saya tahu. Iya. Tapi bilangin langsung gitu. Bagi siapa gitu? Kan gitu. Bagi orang kafir. Saya tahu. Ah iya. Saya tahu, bro. Dan saya tidak mempermasalahkan itu. Poin saya, setan itu adalah rasul. Itu poin saya. Paham? Ya, rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus kan gitu. Iya betul. Rasul itu utusan, tidak ada masalah. Gini bro, utusan Allah itu disebut rasul. Utusan yang untuk menyebarkan firman itu disebut rasul kan itu. Nah betul. Dan setan-setan itu yang mewahyukan juga Quran. Kok setan-setan mau ikut? Emang orang kafir? Orang kafir yang itu. Harusnya bro begini, minta datanya. Begitu harusnya. Ya coba. Minta datanya. Ngomong gitu coba. Minta datanya. Lah, ya kan? Begitu caranya. Apakah setan mewahyukan Quran juga? Minta datanya. Oke, kalau belum minta saya bawa. Begitu cara berdiskusi bro. Karena setan-setan adalah rasul. Emang rasul untuk apa? Apakah perbuatan maksiat itu diajari oleh Allah? Di sini ingat, mengutus setan-setan untuk mendorong mereka. Jadi berbuat maksiat di sini atas kehendak Allah dengan rasul setan. Setan rasulnya. Coba sebelumnya bro. Ya memang iya. Iya bagus kalau Anda akui. Anda gentle. Silakan baca. Nah, sama sekali tidak kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Tidaklah engkau melihat, ini kan ditujukan kepada orang beriman. Ya kan, tidakkah? Ya, enggak apa-apa, lanjut aja. Nah, katakanlah gitu kan, tidakkah saya melihat gitu kan, engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Artinya gini ya, oke, Rasul sesungguhnya mengutus gitu kan setan itu kepada orang-orang kafir, kan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menutup diri dari kebenaran. Nah, maka mereka yang menutup diri dari kebenaran itu diutuslah setan-setan biar apa sekalian gitu kan? Biar berbuat maksiat sekalian kan gitu di sini. Oke. Dan apakah kamu tidak melihat kan gitu? Oke, yang berbuat maksiat ini atas instruksi Allah. Oke. Allah salah tekan bentar. Oke. Makanya bro kita kaji ya. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan untuk apa? Untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Jadi wahyu Allah di sini kepada orang kafir adalah untuk berbuat maksiat. Allah yang mengajarkan di sini kan, paham? Allah mengajarkan kepada orang kafir berbuat maksiat dengan rasul setan. Nah betul. Paham? Iya.
Nah, ini betul ya. Oke, bagus. Jadi di sini ini pekerjaan yang kedua. Pekerjaan pertama adalah menyelam di dalam laut. Sehingga Quran bisa mengetahui api di dalam laut, sungai di dalam laut itu karena jangan kasih itu dulu kesimpulannya. Baca tekstual, tapi Anda bilang saya cuma baca tekstual. Ya baca aja tekstualnya gitu. Dikit-dikit aja persepsinya, jangan terlalu panjang nanti. Panjang Anda salah gitu. Memang saya tafsirnya dikit-dikit aja bagi Anda, bro. Ya udah tekstualnya baca gitu. Udah. Enggak, saya tidak menafsir. Saya tidak menafsir. Lanjut bro. Saya tidak menafsir. Harusnya bro begini. Harusnya bro ngomong gini. Mana datanya gitu. Saya mana datanya? Tertantang kalau bro minta data. Saya suka begitu. Oke, kita bawa data. Di mana bahwa setan itu, iblis itu adalah nabi. Ya, bagi orang kafir. Mewahyukan. Juga bagi Anda, bro. Kok bagi Anda? Salah. Iya, juga bagi Islam, jangan salah. Ya, baca aja tekstualnya, jangan dihitung dulu kan gitu saya bilang. Tapi Anda sendiri yang bilang jangan. Saya tidak. Nanti saya bikin premis. Jadi, bro, sebagian yang kamu ketahui itu atas inspirasi dari iblis juga. Herdi. Mana datanya? Mana data tadi yang setan-setan itu? Pak Munir, bentar dulu, nyimak dulu kamu. Nyimak dulu. Di Maryam dulu, bukan aku. Ada yang mau aku jelaskan nih. Maryam. Ya, silakan kamu buka Pak Munir. Pak Munir buka sendiri. Karena kita sudah jauh. Pak Munir buka sendiri. Kita sudah jauh. Oke. Jadi nggak bisa tafsiran sendiri, bro. Ayat berapa tadi? 19 ayat berapa? 93 ya? 83 Pak Munir. 83. Cakep lah. 83 nih. Nah iya. Oke. Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina. Oke. Dan kau melihat bahwa sungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Tidakkah kamu melihat bahwa kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang? Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Abbas bahwa setan-setan itu menyesatkan mereka. Telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setan-setan itu mengobarkan semangat mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad. Mujahid mengatakan, ini kan gini bang, orang-orang yang fasik itu disesatkan oleh Allah gitu. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang tahu bahwa itu salah gitu kan, ataupun dia udah datang kebenaran, tapi dia menolak gitu kan, itu oleh Allah itu disebut orang yang fasik. Dan orang yang fasik itu ditutup pintu hatinya, akan jauh dari pintu hidayah gitu kan. Jadi Allah itu dimaksud mengutus itu kan. Jadi Allah itu membiarkan setan-setan itu. Jadi setan itu kan memang itu kan semua orang itu kan dari Allah gitu kan. Jadi setan-setan itu juga memang menjadikan Allah itu sebagai fitnah. Menjadikan Allah sebagai fitnah buat umat manusia. Kayak gitu. Jadi ya kalau nggak mau disesatkan oleh Allah, ya jangan fasik. Gitu. Ya makanya jika tidak mau disesatkan oleh setan, berlindunglah pada Allah dari godaan setan terkutuk kan gitu. Ya. Sebab Allah segala kendali di Dia gitu. Setan pun di Dia kendalinya gitu. Jadi gini Bang Herdi, bukan artinya setan-setan itu dipelihara oleh Allah lalu diutus gitu kan, seolah-olah Allah berteman dengan setan-setan. Anda jangan lupa ada ayat yang mengatakan bahwa setan-setan akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir, atau orang-orang kafir akan dikumpulkan bersama setan di dalam neraka kekal gitu kan. Gitu. Jadi jangan dibayangkan Allah itu bersepakat dengan setan selalu ingin menyesatkan semua manusia, bukan bro. Ya kayaknya baca tafsir
pakai tafsiran sendiri ya, baca tekstual. Ya lanjut Bang. Jadi memang tugas setan itu. Oke, lanjut ya. Menggoda sebentar. kamu ya. Iya, memang tugas setan itu, dan itu atas perintah oleh Allah. Jadi jangan dipotong dong. Kita diskusi, kalau debat, kamunya sudah saya Bukan hadirkan perintah, data Bro. berjibun. Iya, bukan perintah lah. Pak Munir kok kayak gitu? Dia ngomong saya Biarin aja Pak Munir, lanjut aja, lanjut. Ini lanjut. Itu kan nggak ada. Ya, itu justru meyakinkan iman saya gitu, bahwa Allah tuh maha perkasa atas segala sesuatu gitu. Iya.